semua, perkenalkan nama saya Pratmawi Simatupang, biasa dipanggil Evelyn. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laju reaksi, mekanisme reaksi, persamaan reaksi, dan orde reaksi. Di sini saya juga akan selipkan soal loh. Yuk, tanpa berlama lagi. Kinetika kimia adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi beserta mekanisme reaksi, orde, dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu dan tidak konstan dalam waktu yang lama. Sebagian besar reaksi awalnya memiliki perubahan konsentrasi yang berbanding lurus dengan waktu, lalu saat reaktan habis, laju reaksi menurun sampai mencapai 0 dan dinyatakan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Tadi rumusnya adalah V sama dengan delta konsentrasi per waktu. Delta di sini adalah pengurangan dari akhir dan awal. Oke, kita masukkan. Waktunya adalah 20 menit. Maka didapat 0,08 mol per liter di 20 menit sama dengan 0,004 mol per liter menit. Yap, atau sama dengan 0,004 molar per menit. Sebenarnya proses penguraian suatu reaktan cukup panjang, akan tetapi persamaan reaksi hanya tertulis reaktan dan produk. Umumnya reaksi berlangsung secara bertahap yang sederhana dan melibatkan satu atau dua partikel sebagai pereaksi. Untuk lebih mudah dipahami, coba kita lihat contoh pembentukan air di bawah ini. Dan persamaannya ditulis H2 plus O2 menjadi H2O. Sebelum lanjut ke faktor laju reaksi, kita perlu mengetahui secara singkat arti dari tumbukan efektif dan energi aktivasi. Tumbukan efektif adalah tumbukan atau tabrakan antar dua molekul atau ion sehingga menghasilkan energi pada reaksi kimia. Energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi. Jika energi produk lebih besar dari energi reaktan, maka reaksi disebut reaksi endotermik. Jika sebaliknya, maka disebut reaksi eksotermik. Sifat reaktan. Reaksi dengan ikatan kovalen membutuhkan waktu yang lama karena diperlukan energi yang lebih banyak dibandingkan reaksi ion dalam larutan air. Luas permukaan. Laju reaksi akan lebih cepat jika luas permukaan atau bidang sentuh suatu reaktan lebih besar atau lebih halus. Hal ini karena tumbukan menjadi lebih banyak. Konsentrasi. Laju reaksi akan meningkat jika konsentrasi meningkat dan dinyatakan dengan yang mana K adalah konstan dan disebut dengan tetapan laju reaksi. Konstanta ini dapat dicari dengan membagi laju reaksi awal dengan konsentrasi awal. Suhu. Biasanya laju reaksi akan berlipat ganda setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Dengan kenaikan suhu, molekul-molekul menjadi lebih sering bertumbukan karena bergerak lebih cepat, sehingga akan menimbulkan energi dan menyebabkan laju menjadi cepat. Singkatnya, laju reaksi akan meningkat jika suhu meningkat. Katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan oleh reaksi itu sendiri. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi sehingga laju akan menjadi lebih cepat. Ini dia reaksi tanpa katalis dan dengan katalis. Persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi adalah persamaan yang menyatakan kecepatan sebagai fungsi konsentrasi setiap zat yang mempengaruhi laju reaksi. Hubungan laju reaksi dengan reaktan dapat dinyatakan sebagai berikut. X di sini adalah koefisien dalam persamaan reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal. Dalam suatu wadah dengan hidrogen iodida berkonsentrasi sebesar 0,04 molar, atau kita tulisnya biar mudah, 4 eksponen 2 molar. Nah, laju penguraian HI ditentukan sebesar 8 eksponen min 6 mol per liter sekon atau 8, 10, 6 molar per
second. Yang ditanya, berapa laju reaksi pada temperatur yang sama bila konsentrasi dikurangi menjadi 0,01. Nah, sebelum ke sini kita perlu mencari K-nya dulu dari dua persamaan ini. Nah, sebelumnya laju penguraian H itu seperti ini persamaannya. Kenapa H2I2? Karena di alam H dan I itu tidak bisa sendiri, maka di alam itu mereka berikatan dua seperti ini. Nah, kita lanjut. K itu di sebelumnya adalah laju reaksi awal per konsentrasi awal, tapi jangan lupa eksponennya. Oke, jadi gini, V per konsentrasi X kan. Nah, X ini adalah ini angka dari ini. Oke, kita masukin angkanya 10 min 6 per 4 10 min 2 kuadrat, jangan lupa dikuadratkan, maka hasilnya 10 min 6 per ya kan. Nah, maka hasilnya adalah 5 10 min 3. Nah, udah ketemu nih, maka kita cari laju reaksi yang keduanya. Rumusnya apa? Sama, cuma yang di sini pakainya 0,01 pangkat 2. Nah, kita cari sekarang. Makanya tadi 5 10 min 3. Ini agar lebih mudah saya ubah aja jadi 10 min 2 kan. Nah, kita pangkatkan 10 min 4, maka hasilnya 5 10 min 7. Satuannya apa? Molar per sekon. Ini dia. Orde adalah jumlah eksponen atau pangkat dari konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Laju reaksi yang berbanding lurus dengan pangkat satu konsentrasi disebut reaksi orde pertama, sehingga rumusnya reaksi orde kedua akan berbanding lurus dengan pangkat 2 suatu reaksi atau pangkat 1 dari 2 reaksi, dan dirumuskan sebagai berikut. Jika suatu konsentrasi tidak menaikkan laju reaksi, maka orde reaksi tersebut adalah 0. Rumusnya sebagai berikut. Nah, itu dia videonya. Bagi kalian yang ingin tahu lebih jauh, kalian bisa baca di sini atau di sini. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan ke sini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.